Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Hartini dalam pokok bahasan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Untuk kelancaran channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta itu adalah sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Contohnya apa? Baterai. Contohnya apa lagi? Pemakaian aki. Ya, terus susunan selnya seperti apa? Nah, ini ada contoh yang namanya sel volta itu harus memiliki elektroda. Nah, di sini ada dua logam Cu dan logam Ag. Ini nanti yang kita jadikan sebagai elektroda. Ini kita lihat harga E0 atau potensial sel reduksi. Mengapa saya katakan potensial sel reduksi? Kita lihat reaksinya. Dari Ag plus menjadi Ag, potensial reduksinya plus 80. Dari Cu2 plus menjadi Cu, potensial reduksinya plus 0,34. Kita lihat di sini. Siapa yang potensial reduksinya lebih tinggi? Ag. Potensial reduksi berarti berpotensi mengalami reduksi. Kalau dilihat di sini, siapa yang potensial reduksinya lebih tinggi? Ag, berarti Ag di sini mengalami reduksi. Kalau dia ditempelkan dengan Cu, nanti Ag-nya mengalami reduksi. Ingat ya, berarti kalau E0 besar mengalami reduksi. Oh, berarti di sini Ag-nya nanti mengalami reduksi. Kenapa reduksi? Karena E0-nya lebih tinggi, ya. Cu2 plus berarti mengalami oksidasi. Nah, terus susunan selnya seperti apa? Ini susunan sel voltanya seperti ini. Kita lihat di sini. Ini tempat, ini elektroda. Kalau misalnya ini logam Cu harus larut dalam larutan Cu2 plus. Kalau ini logamnya logam Ag, berarti harus larut dalam larutan Ag+. Terus reaksinya nanti seperti apa? Sebentar, nanti kita cari dulu kutub positif, kutub negatifnya dulu ya. Nah, kita cari dulu kutub positif, kutub negatifnya. Caranya seperti apa? Kita pakai trik. Triknya hanya dua. Karet dan kenape. Tak tulis sini ya. Karet, kenape. Nah, hanya dua yang kamu hafalkan ya. Karet, katoda reduksi. Kenape, katoda negatif. Anoda positif. E-nya itu elektrolisis. Elektrolisis. Karena ini bukan elektrolisis, ini kita bicara sel volta, yang diminta susunan sel volta berarti bukan kenape. Kalau bukan kenape berarti katodanya positif. Nah, kita pakai ini dulu ya, katoda reduksi. Di sini siapa yang reduksi? Ag. Oh, berarti Ag-nya di sini nanti jadi katoda. Kurung di sini. Berarti Ag-nya katoda, Cu-nya nanti sebagai anoda. Pakainya kenape atau bukan kenape? Bukan kenape. Kenapa? Karena ini bukan elektrolisis. Ini volta.
Kalau kenapa itu khusus untuk elektrolisis. Kalau volta berarti katodanya positif. Oh, katodanya ini berarti positif. Yang anodanya negatif. Kebalikannya dari kenapa ya? Berarti katoda positif, anodanya negatif. Nah, ini udah ketemu. Nah, kita lihat dulu. Di sini Ag-nya di sini mengalami apa? Reduksi sebagai kutub positif. Oh, ini kutub positifnya. Yang ini kutub negatifnya. Nah, berarti kutub positif, kutub negatif. Berarti ini Ag-nya sebagai katoda. Ini katoda. Yang ini sebagai anoda. Oh, ini katodanya tak tulis ini. Berarti ini katoda, ini anoda. Terus reaksinya bagaimana, Bu? Nah, nanti kita lihat dulu di sini. Siapa yang mengalami oksidasi? Cu. Oh, berarti di sini siapa yang mengalami reduksi? Ag. Saya tulis dulu ya. Katoda, anoda. Katoda tadi apa? Reduksi. Berarti yang mengalami reduksi Ag. Kalau mengalami reduksi berarti biloknya naik apa turun? Turun kan? Kalau turun berarti saya nulisnya Ag atau Ag plus dulu. Kalau turun berarti Ag plus dulu. Nah, turun berarti menangkap elektron menjadi Ag. Nah, ini reduksi. Ag plus menjadi Ag reduksi. Nah, oksidasi Cu kan? Nah, kalau oksidasi berarti naik ya. Kalau naik berarti dia dari Cu menjadi Cu2 plus tambah 2E. Nah, ini berarti ini jawaban yang A ini tadi sudah. Gambarnya seperti ini. Positif negatifnya. Tentukan katoda dan anodanya. Katodanya tadi siapa? Katoda tadi Ag, anodanya Cu. Kutub positif, kutub negatifnya, kutub positifnya. Berarti di sini Ag, negatifnya Cu. Tuliskan diagram sel volta. Nah, diagram sel volta ini tak lanjutkan dulu aja. Ya, nanti dulu nih. Berarti jumlah namanya ini reaksi sel. Reaksi selnya ini elektronnya 1, ini elektronnya 2. Biar elektronnya sama berarti ini dikalikan 2, ini dikalikan 1. Kalau ini dikalikan 2 langsung tak tulis ini ya. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti ini saya coret, berarti tinggal 2 Ag plus ditambah Cu ini, kemudian baru tanda panah menjadi 2 Ag ditambah Cu2 plus. Ini reaksi selnya sudah ada. Nah, terus diagramnya seperti apa? Kalau mau nulis diagram berarti oksidasi dulu baru reduksi. Berarti diagram itu oksidasi dulu baru reduksi. Di sini siapa yang oksidasi? Cu. Berarti saya nulisnya Cu menjadi Cu2 plus tanda panah 2. Siapa yang reduksi? Ag. Berarti saya nulis Ag plus menjadi Ag. Ini yang D-nya ini sudah. Tentukan potensial sel standarnya. Bisa pakai rumus ya, ini E0 sel itu sama dengan E0 red dikurangi E0 oksidasi. Siapa yang reduksi? Ag. Berarti di situ plus 0,80 dikurangi plus yang oksidasi Cu ya 0,34. Ketemunya 6. Ini 7 berarti 4. 0,4
volt. Nah, ini ketemunya. Potensial sel standarnya 0,46 volt, berarti arus yang dihasilkan 0,46 volt. Udah bisa? Nah, sekarang saya mau menceritakan proses terjadinya seperti apa. Ini kita lanjutkan ya. Di sini Cu tadi mengalami apa? Oksidasi kan? Kalau oksidasi berarti kita lihat di sini. Cu menjadi larutan Cu2+. Oh, berarti nanti di sini nanti akan keropos. Nah, Cu-nya keropos menjadi Cu2+. Nah, terus melepaskan 2 elektron. Elektronnya naik ke sini. Lewat lampunya nyala. Terus elektronnya di sini. 2 elektron. Elektron kan muatannya min. Di sini kok ada Ag+, nanti Ag plusnya menjadi Ag. Nah, berarti nanti Ag plus nempel dengan elektron. Di sini ada elektronnya 2, berarti Ag plusnya nanti 2. Nempel ke sini menjadi Ag. Nah, ini kan larutan perak menjadi logam perak. Nanti nempelnya di sini. Logam peraknya di sini. Nah, terus udah ngerti ya? Nah, di sini nanti kalau kita lihat di sini, ini lama-kelamaan yang di anoda ion Cu2+-nya bertambah banyak. Sedangkan di katoda larutan Ag plusnya habis, Bu. Nah, ini kalau elektronnya mau keluar lagi sulit. Kenapa? Karena di sini sudah kebanyakan plus. Ini sudah kebanyakan plus. Supaya tidak kebanyakan plus, caranya bagaimana? Yang di sini juga kekurangan plus kan? Maka ada nanti yang namanya jembatan garam. Nah, jembatan garam itu dibuat dari tabung U yang diisi dengan agar-agar. Agar-agarnya tapi di sini diberi garam. Misalnya garamnya NaCl. Nah, di sini siapa yang kelebihan plus? Cu kan? Di sini kekurangan plus kan? Makanya nanti Cl-nya turun ke sini. Main nanti ketemu dengan Cu2+, nanti jadinya CaCl2. Untuk mengimbangi berarti nanti positifnya berkurang. Ini kekurangan positif, nanti Na-nya akan turun ke sini menjadi Na+. Nah, nanti kalau ini sudah imbang, elektronnya bisa keluar lagi. Nanti lampunya bisa hidup. Udah tahu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.